Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Ya walaupun kita masih belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung, tetapi Bapak harap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Sebagaimana yang kita tahu, eh, pembelajaran jarak jauh ini tidak ada yang menghendaki ya. Semuanya ingin kita melaksanakan pembelajaran di kelas seperti biasanya. Tetapi karena situasi dan kondisi pandemi ini belum juga berakhir dan kita juga belum tahu kapan akan berakhirnya, maka dari itu kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. eh, kita jaga jarak, sering cuci tangan menggunakan sabun, pakai masker dan sebagainya. Semoga dengan ikhtiar usaha kita bisa segera terbebas dari situasi pandemi dan kita bisa melaksanakan pembelajaran di kelas seperti biasanya lagi. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mulai bab yang baru, yaitu bab yang ketujuh. Eh, Kaitannya di sini di bab yang ketujuh ini kita akan membahas tentang iman ya, iman kepada qada dan qadar. Tapi sebelum kita membahas tentang materi tentang qada dan qadar, karena ini pertemuan yang pertama ya untuk bab yang ketujuh, sebelumnya Bapak akan memberikan sedikit cerita ya. Pada saat Bapak masih kecil dulu, uh, guru agamanya itu menceritakan kisah tentang Nabi Adam ya, dimana diceritakan bahwasanya pada zaman dahulu itu Nabi Adam dan Siti Hawa itu tinggalnya di surga. Mereka hidup di surga. Nah, kemudian di surga itu Allah memberikan larangan, yaitu dilarang memakan buah kuldi. Nah, akan tetapi Nabi Adam dan Siti Hawa ini melanggar aturan tersebut. Mereka memakan buah kuldi. Nah, kemudian oleh Allah diturunkan ke dunia, ke bumi gitu. Itu ceritanya. Nah, pada saat mendengar cerita itu, di situ muncul pertanyaan, ya. Muncul pertanyaan. Oh, bagaimana kalau seandainya dulu itu Nabi Adam dan Siti Hawa tidak makan buah kuldi? Pasti kita sudah enak saat ini, kita hidup di surga enak gitu, nggak usah susah-susah ikut ujian, nggak usah susah-susah belajar dan sebagainya. Nah, pada saat itu pertanyaan itu muncul secara spontan seketika ya, ketika mendengar cerita itu ya tentang Nabi Adam dan Siti Hawa yang memakan buah kuldi. Nah, akan tetapi setelah bertambahnya usia, kita semakin belajar. Nah, kita semakin tahu bahwasanya hal itu bukanlah kesalahan dari Nabi Adam atau Siti Hawa ya. Bukan semata-mata terus kita menyalahkan, coba dulu Nabi Adam gak makan buah kuldi itu. Bukan salah dari Nabi Adam. Karena uh, dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu di dalam ayat tersebut diceritakan bahwasanya terjadi percakapan antara Allah dengan malaikat. Nah, berkatalah Allah kepada malaikat, aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini. Nah, kata hendak menciptakan itu artinya belum ya, belum menciptakan. Hendak itu mau. Kamu hendak tidur, berarti kamu belum tidur. Kamu akan makan, berarti belum makan ya. Berarti kata aku akan menciptakan itu belum terjadi, karena akan gitu ya. Kemudian malaikat menjawab, mengapa engkau menjadikan manusia yang saling membunuh, saling menumpahkan darah itu sebagai khalifah di muka bumi, sedangkan kami para malaikat itu selalu bertasbih kepadamu. Nah, di situ malaikat ini punya apa ya, seperti punya penglihatan ke masa depan. Jadi Allah belum menciptakan manusia di muka bumi, tetapi malaikat sudah tahu nantinya di muka bumi manusia itu akan berperang, saling membunuh, saling menumpahkan darah. Kemudian bertanya kepada Allah, mengapa kok manusia itu diciptakan
saling membunuh itu kok jadiin khalifah di muka bumi, sedangkan para malaikat itu kan selalu taat dan patuh kepada perintah Allah. Dan Allah menjawab, alladzi ya'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih tahu daripada kamu malaikat, ya. Jadi sebelum Allah itu menciptakan manusia, itu Allah sudah punya kehendak itu akan menjadikan manusia itu khalifah di muka bumi ini. Sedangkan Nabi Adam itu entah saat itu makan atau enggak, makan buah kuldi atau enggak, itu juga nantinya juga akan diturunkan ke dunia, ke muka bumi ini sebagai khalifah. Karena memang dari awal tujuan manusia diciptakan itu untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi penghuninya dunia itu ya, untuk jadi pengisinya dunia. Nah, itu kaitannya dengan qada dan qadar, ya. Erat kaitannya dengan qada dan qadar ya, karena ini berkaitan dengan takdir ya. Nantinya kita akan bahas apa sih kaitannya antara cerita Nabi Adam dan Siti Hawa dengan qada dan qadar. Itu ada ceritanya, ada kaitannya ya. Tapi karena ini pertemuan yang pertama, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan yang pertama ini, yang Bapak akan sampaikan adalah KD, ya, KD kompetensi dasar dan juga tujuan dari pembelajaran. Nah, di KD-nya itu ada dua ya, KD 3 pengetahuan dan juga KD 4 keterampilan. Nah, untuk KD pengetahuannya, nanti setelah mengikuti pembelajaran itu kalian bisa menjelaskan tentang kodo dan kodar. Kodo itu apa, kodar itu apa, bisa menjelaskan pengertiannya, bisa menjelaskan perbedaannya, paham arti dan maksudnya. Kemudian di KD 4 nya bisa memberikan contoh kodo dan juga kodar. Jadi yang dimaksud kodo contohnya apa, kodar contohnya apa. Nanti setelah mengikuti pembelajaran diharapkan kalian bisa melakukan itu tujuan pembelajaran pada bab yang ketujuh ini. Nah, kalian bisa mencatat tujuan pembelajaran ini karena nantinya yang akan kita pelajari tidak akan jauh dari tujuan dari pembelajaran tadi ya. Ada KD 3 dan juga KD 4. KD 3 nya adalah pengetahuan, kalian bisa memahami makna hikmah beriman kepada qada dan qadar. Untuk KD 4 nya bisa menjelaskan contoh qada dan qadar ya. Nah, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk diri kita. Kemudian kita akan lanjutkan pembelajaran pada kesempatan berikutnya. Untuk sekian Bapak anggap cukup. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.